Apakah metodenya jahat atau tidak, yang penting tujuannya adalah senang. Ini dalam pemikiran Aristoteles yang disebutnya di dalam Etika Nikomachea, ya, disebut sebagai binatang ternak, ya. Jadi binatang ternak itu mendefinisikan bahwa hidup itu hanyalah kesenangan, dan kesenangan itu hanya tertawa dan berjalan-jalan dan makan dan macam-macam. Umumnya adalah kesenangan material. Kata Aristoteles, bukan kata saya, itu adalah binatang ternak. Teman-teman bisa membaca karyanya di bidang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kita teori hukum atau filsafat hukum atau mazhab hukum. Beberapa penjelasan terdahulu kita sudah sampaikan dari pandangan filosof Ionia seperti Heraklitos dan macam-macam, dan juga pandangan Socrates, juga sofisma, dan yang terakhir adalah pandangan Plato, ya, terkait dengan negara ideal. Jadi apa itu negara ideal yang dipimpin oleh para filosof? Seperti apa para filosof? Adalah mereka yang mengetahui banyak hal, mengetahui banyak insight, ya, wacana atau struktur-struktur intelektual, baik itu dalam politik, militer, ekonomi, dan seterusnya. Itu yang pantas untuk memimpin negara. Tapi sayangnya kemudian Plato juga menyadari bahwa itu tidak sulit untuk didapatkan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam pandangan Plato, bahwa ketika ingin menerapkan suatu prinsip-prinsip negara ideal, kita mesti membutuhkan hukum. Nah, tapi penjelasan lebih lanjut itu tidak spesifik. Kenapa? Karena kita tidak tahu dengan alasan apa. Dengan alasan mungkin karena beliau punya pandangan tapi tidak dituliskan, atau dan semacamnya. Ataukah karena masih ada karyanya yang belum dipublikasikan. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan mazhab hukum yang lain, masih di kawasan Yunani, yakni pemikiran Aristoteles. Aristoteles kita kenal sebagai bapak logika, ya, tanda petik adalah nabi logika yang menyusun logika formal yang kita kenal dengan logika deduksi. Di dalam karya-karya logika banyak dijelaskan tentang itu. Nah, sekarang bagaimana sih sebenarnya pandangan Aristoteles tentang hukum, ya? Nah, kalau di pandangan Socrates yang meyakini bahwa ternyata orang bisa sempurna secara swasembada, dan dalam pandangan Plato orang hanya bisa sempurna ketika ada satu pemimpin, ya, orang yang benar-benar adil. Tapi kata Aristoteles, ya, justru melahirkan suatu sintesa, atau apa yang disebut, kalau disebut eklektik juga tidak, ya, pencampuran atau penggabung-gabungan, tidak, tapi ada pemikiran baru, yakni bagaimana Aristoteles menyusun satu kerangka filosofis tentang apa yang disebut sebagai sophia dan phronesis, ya. Nanti kita akan sedikit gambarkan itu. Nah, pada intinya Aristoteles melihat bahwa ternyata manusia punya punya watak, walaupun tidak seluruhnya, watak untuk memberontak, watak untuk tidak mengikuti aturan, watak untuk mengkhianat, jahat, dan lain-lain. Itu adalah corak watak yang suka bersenang-senang, ya. Yang penting senang. Apapun yang dia lakukan sebagai metode, itu bukan soal apakah metodenya jahat atau tidak, yang penting tujuannya adalah senang. Ini dalam pemikiran Aristoteles yang disebutnya di dalam Etika Nikomachea, ya, disebut sebagai binatang ternak, ya. Jadi binatang ternak itu mendefinisikan bahwa hidup itu hanyalah kesenangan, dan kesenangan itu hanya tertawa dan berjalan-jalan dan makan dan macam-macam. Umumnya adalah kesenangan material. Kata Aristoteles, bukan kata saya, itu adalah binatang ternak. Teman-teman bisa membaca karyanya di bidang etika, ya. Nah, kemudian umumnya dalam pandangan Yunani, tujuan hidup manusia adalah eudaimonia, kesempurnaan jiwa yang ditandai dengan kebahagiaan, ya. Itu adalah tujuan utama manusia yang kita sebutkan kemarin, yaitu aspek yang summum bonum, ya.
Nah, untuk mencapai kebahagiaan itu, beberapa orang menawarkan suatu metode-metode praktikum yang menurutnya adalah sesuatu yang tepat. Bagi Aristoteles, melihat kenyataan manusia itu memiliki dua dimensi teoritis dan dimensi praktis. Apa yang disebut sebagai dimensi teoritis dalam hal ini adalah sophia, yakni kearifan. Sementara dimensi praktis adalah phronesis tadi, yaitu prudensia yang disebut dalam abad pertengahan di era skolastik. Istilah-istilah prudensia itu kemudian mengarah kepada pengertian-pengertian jurisprudence, ya, prudence, hukum, lex, dan macam-macam. Dalam pandangan Aristoteles terkait dengan keharusan hukum itu lahir, itu karena yang pertama, kita tidak menemukan orang yang seadil-adilnya, sebagaimana juga dalam pandangan Plato. Juga kita tidak atau sangat sulit untuk menciptakan keinginan luhur dalam jiwa manusia, sebagaimana klaim Socrates bahwa manusia bisa sempurna secara swasembada. Nah, dua kenyataan itu, ya, yang sangat sulit untuk terrealisasi, kita dengannya membutuhkan hukum. Itulah kenapa kata Aristoteles bahwa hukum itu adalah perasaan sosial etis. Jadi ketika orang ingin menciptakan moral bersama, katakanlah, ya, moral bersama itu adalah suatu kesepakatan yang konvensi yang ditetapkan dalam satu kelompok. Ketika ada orang yang tidak mau, maka dia sebenarnya keluar dari hakikat manusia. Kenapa? Karena hakikat manusia adalah zon politikon, ya. Politikon artinya zon yang manusia yang ingin menciptakan polis. Nah, polis itu ada sistem. Nah, di dalam sistem ada masyarakat. Oleh karena itu yang disebut sebagai zon politikon, ya, makhluk yang berpolitik. Maksudnya bukan keniscayaan partai politik, bukan. Tapi dia berkaitan dengan masyarakat. Karena di dalam masyarakat itu ada sistem yang disebut sebagai moral bersama. Nah, moral bersama ini diterapkan di dalam kehidupan sosial adalah untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia, sebagaimana tujuan manusia yang luhur itu. Nah, meskipun misalnya dalam satu negara katakanlah ada orang yang dianggap adil, tapi sistem tidak adil, maka apa yang dimaksud adil dalam pandangan itu adalah keadilan secara sistemik atau keadilan prosedural, ya. Jadi meskipun seburuk-buruknya undang-undang atau peraturan di daerah tertentu atau di negara tertentu tetap harus dijalankan meskipun itu adalah sesuatu yang dianggap tidak adil. Nah, di sini kita akan menjelaskan poin yang sangat penting di dalam pandangan Aristoteles. Kata Aristoteles bahwa hukum itu saudara kembar keadilan. Jadi tujuan hukum sebenarnya adalah adil. Nah, keadilan itu kata Aristoteles adalah kesamaan. Nah, kesamaan dalam hal ini harus dilihat bukan sama rata, ya, bukan sama seluruhnya, tidak. Tapi ada dua pengertian kesamaan. Kesamaan dalam bidang numerik dan kesamaan dalam bidang proporsional. Dalam bidang numerik yang sering kita kenal, yang kita dengarkan di setiap hari kita mungkin bagi anak-anak hukum adalah equality before the law. Jadi setiap orang sama di mata hukum. Tentu penerapannya beda. Meskipun sama di mata hukum, tapi penerapan berbeda. Inilah yang disebut sebagai keadilan proporsional, ya. Jadi sebenarnya konsep keadilan numerik atau equality before the law itu sudah tertanam secara dalam di era Yunani, bahkan di era sebelum itu, ya. Mungkin di Babylon, di peradaban Irak dan Mesir sudah jauh sekali dengan prinsip adanya kesamaan, ya, kesamaan di mata hukum, dan ini dianggap sebagai prinsip demokratis. Sebenarnya dari dulu sudah ada prinsip demokratis itu, hanya saja nanti penerapannya lebih spesifik, lebih kompleks, lebih tajam itu di era yang dianggap dunia modern, era demokrasi. Tapi sebenarnya sudah ada, sudah lama itu sudah ada. Sudah ribuan tahun sebelum Masehi mungkin. Nah, itu yang penting. Keadilan numerik dengan keadilan proporsional. Atau keadilan keadilan proporsional ini kata Aristoteles adalah yang sesuai dengan haknya, ya. Jadi kita memberikan seseorang sesuai dengan haknya. Nah, kata Aristoteles dalam Etika Nikomakia bahwa
eh, tidaklah kita mungkin memberikan keadilan kepada seseorang manakala atau sesuatu, ya, manakala sesuatu itu kita tidak ketahui. Jadi sebelum itu, sebelum kita menerapkan keadilan, maka kita perlu mengetahui sebagaimana adanya sesuatu itu. Inilah yang kerap kali disebut sebagai filsafat teoritis. Nah, filsafat praktisnya adalah prudence itu, menerapkan moral bersama di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mengetahui sesuatu sebagaimana adanya, yakni dalam hal ini adalah sophia, kearifan, akan melakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Ini dalam bidang hukum atau prenesis yang kita sebut tadi. Nah, inilah penerapan, ya. Jadi setiap keadilan yang ingin diterapkan pada kenyataan sosial atau dalam kehidupan kita, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa saja yang terdapat dalam kehidupan sosial kita, apa saja keinginan manusia. Kemudian kita terapkan keadilan itu. Itulah baru kita bisa terapkan keadilan proporsional. Nah, misalnya mungkin sebagian orang tidak percaya dengan negara itu karena memang tanda petik, ya, negara tidak memperlihatkan atau pejabat tertentu tidak memperlihatkan contoh-contoh yang baik, teladan, ya, sebagai teladan moral. Justru dia tanda petik, ya, memperlihatkan moral yang tidak tepat bagi masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam sisi tertentu orang tidak lagi percaya dengan pejabat pemerintah, tidak lagi percaya dengan hukum dan lain-lain. Orang main hakim sendiri karena tidak percaya dengan adanya negara. Misalnya kata Haris Azhar beberapa waktu yang lalu saat disahkannya Omnibus Law, beliau mengatakan, walaupun ini mungkin kita tidak sepakat bagi mereka yang mempercayai undang-undang sebagai aspek yang positif diakui oleh negara, Haris Azhar mengatakan bahwa judicial review itu tidak usah di Mahkamah Konstitusi. Ya, setidaknya begitu secara implisit. Judicial review itu bisa di jalan, artinya demonstrasi. Di konstitusi yang tinggi sebenarnya adalah rakyat, ya. Nah, itu hal yang penting untuk ditelaah. Artinya keadilan yang diterapkan pada kehidupan kita, katakanlah koruptor, ya, koruptor itu yang banyak mengorbankan masyarakat, ya, tapi penjaranya bagus, ya. Nah, ini menurut saya tidak adil, ya, secara proporsional. Kenapa? Karena seharusnya kalau kita mengambil prinsip hukum yang proporsional sesuai dengan haknya, maka mereka seharusnya diberikan hukuman yang seberat-beratnya, ya. Bahkan tempatnya itu lebih, menurut saya, tanda petik, ya, lebih buruk daripada penjara masyarakat awam. Kenapa? Karena mereka melakukan kejahatan yang sangat luar biasa. Nah, itu salah satu contoh yang kita bisa eksplanasi. Tentu banyak sekali contoh yang lain, ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud keadilan, yakni keadilan numerik dan keadilan proporsional, itu ada istilah Aristoteles adalah keadilan yang distributif dan keadilan yang korektif. Keadilan yang distributif itu similar, ya, hampir sama dengan apa yang dimaksud sebagai keadilan proporsional, yaitu bagaimana membagi keadilan itu, ya, membagi sesuatu secara secara proporsi, yang disebut sebagai keadilan distributif. Jadi penerapan keadilan, ya, meskipun ada sebagai konseptual, keadilan sebagai teori, keadilan sebagai undang-undang, keadilan prosedural, ketika diterapkan maka harus sesuai dengan hak dari seseorang yang diterapkan atau subjek hukum yang telah diterapkan hukum padanya, ya. Nah, oleh karena itu di dalam pembagian hukum yang kedua, yakni hukum yang sifatnya keadilan yang sifatnya korektif, ya, kita kenal ada yang disebut sebagai restitutive justice dan restorative justice, ya. Nah, itu saya kira banyak sekali contoh yang kita sudah lihat dalam negara kita. Tapi juga sangat berbahaya, bisa jadi sangat berbahaya restorative justice itu. Kenapa? Karena ketika diterapkan terlalu banyak restorative justice, itu bisa saja mengundang malapetaka baru. Kenapa? Ya, karena ada stimulan-stimulan untuk melakukan kejahatan dan dianggap bahwa nanti negara atau pengadilan memberikan kita kompensasi, memberikan kita penyelamatan. Jadi tidak apa-apa mencuri dan macam-macam. Nah, itu aspek yang lain, tapi aspek tertentu sangat menguntungkan masyarakat. Kenapa? Karena mungkin dalam faktor-faktor sosiologis, faktor psikologis, atau faktor ekonomi yang membuat mereka melakukan sesuatu. Katakanlah mencuri yang tidak sesuai dengan
fitrah dan undang-undang di negara kita. Nah, itu restoratif justice. Artinya ada aspek korektif, ya. Jadi keadilan korektif adalah membenarkan sesuatu yang salah dalam pandangan hukum, ya. Jadi tetap dalam pandangan hukum, maksudnya hukum dalam pandangan Aristoteles, ya, yakni moral bersama. Nah, pandangan ini yang diteruskan dalam filsafat Islam misalnya kita temukan dalam pemikiran banyak tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, ada Khajah Nasruddin Tusi, ada Maskawai, ada siapa lagi ya? Ya, banyak sekali, termasuk yang terbaru adalah Ayatullah Taqi Misbayasdi di dalam karyanya Filsafat Akhlak. Itu berupaya ingin memfilsafati etika, ya. Dalam tataran filsafat kita menemukan dua hal, filsafat teoritis dan filsafat praktis. Filsafat teoritis itu mengaji sebagaimana adanya, dan filsafat praktis mengaji sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya kita melakukan sesuatu, harus mengetahui terlebih dahulu sebagaimana adanya sesuatu itu. Begitu juga keadilan. Ada keadilan secara teoritis, mengetahui sebagaimana adanya sesuatu yang ingin diterapkan padanya, kemudian mengetahui bagaimana metode untuk menerapkan. Kita kasih analogi. Katakanlah Anda perut kita, kita membutuhkan mungkin hanya beberapa kepal nasi, mungkin 4 atau 5 kepal, ya, kepalan yang sederhana, ya. Dipaksa masuk sampai 5 piring, itu membuat jiwa kita tidak seimbang, membuat lambung kita bocor, membuat lambung kita sesak dan berpengaruh kepada jiwa kita. Ya, artinya setiap realitas itu punya hakikat, dan setiap hakikat punya esensi. Setiap esensi punya ruang. Setiap ruang harus disesuaikan dengan proporsinya, ya. Istilahnya keadilan adalah kesesuaian antara penerapan dengan ruang yang ingin diterapkan. Itulah kenapa Aristoteles mengatakan kita bisa marah kepada orang, tapi harus orang yang tepat, pada waktu yang tepat, juga kata-kata yang tepat. Saya kira seperti itu pandangan Aristoteles. Intinya adalah kita tidak, Aristoteles tidak memandang bahwa ternyata kita harus butuh satu subjek, ya, orang yang sangat adil dalam pandangan Plato, dan juga kita tidak, kata Aristoteles, kita juga tidak butuh, tidak memandang bahwa manusia itu secara swasembada menyempurna, karena banyak betul kita menemukan orang yang beringas, ya. Tanda petik adalah sebagian dari kecenderungan manusia. Oleh karena itu kita wajib menciptakan hukum, polis, ya. Polis itu artinya kota, tatanan, politik, kebijakan, atau wadah di mana manusia menciptakan sistem, ya. Jadi kalau polis itu adalah wadah untuk sistem, hukum itu adalah sistemnya, ya. Oleh karena itu penerapan hukum dalam kenyataan harus ada polis. Nah, warga negara, warga polis ini yang menjalankan sistem itu. Oleh karena itu yang dimaksud Aristoteles sebagai politik bukan partai, ya. Bukan partai, bukan pejabat, tapi masyarakat. Bagaimana menciptakan ekosistem kesejahteraan di dalam kehidupan kita, baik itu yang sekarang disebut sebagai pejabat ataupun birokrasi, dan juga yang disebut kerap kali adalah orang awam seperti kita, dan juga tatanan-tatanan dalam akademik. Semua itu adalah masyarakat, dan itu berhak untuk berpolitik. Haknya untuk berpolitik adalah bagaimana dia mendapatkan suaranya didengarkan dan macam-macam, tentu dengan pendapat-pendapat yang ilmiah dan rasional. Jadi apa yang dimaksud politik sekali lagi adalah suatu sistem, ya, ekosistem kesejahteraan di dalam masyarakat. Itulah kenapa Aristoteles mendefinisikan politik adalah upaya transformasi masyarakat, bukan pejabat. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala Muhammadin tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.